Haleluya, haleluya, shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam program ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini ya Tuhan, di mana saat ini kami kembali akan saling mendoakan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hadirlah Engkau di tengah kami. Sebelum kami akan berdoa bersama, kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kuatkan setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu dan kami akan berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman kita kembali dikuatkan, diteguhkan melalui renungan dan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara untuk ditaburi kembali oleh firman Tuhan di dalam video renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Markus pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 26, di mana kita akan belajar bagaimana mengalami mujizat besar daripada Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup melakukan dan mengerjakan mujizat besar di dalam kehidupan kita. Markus pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-20 sampai 26, demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali ketika Yesus mencari buah dari sebuah pohon ara, tetapi dia tidak menemukan buah pada pohon ara tersebut, maka Yesus mengutuk pohon ara itu disaksikan oleh murid-muridnya. Dan kemudian keesokan harinya ketika mereka lewat lagi dari pohon ara yang sudah dikutuk itu, betapa terkejut dan kagetnya murid-murid Yesus karena mereka telah melihat pohon ara yang dikutuk tadi telah kering sampai ke akar-akarnya. Dan itu sebabnya Petrus
akhirnya berkata kepada Yesus, "Lihatlah Tuhan, lihatlah Rabi, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu kemudian dari sana mulailah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tidak ada yang mustahil. Bahkan Yesus berkata kepada mereka bahwa, "Aku berkata kepadamu," itu ada di ayat 23, "sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa bukan hanya pohon ara yang bisa kering, tetapi gunung pun bisa tercampak ke dalam laut. Yang Yesus mau ajarkan dari contoh yang Dia ajarkan ini, saudara, bahwa tidak ada yang mustahil. Mujizat yang kamu lihat hari ini sebenarnya mujizat yang jauh lebih besar dari itu bisa terjadi. Itu yang Yesus mau ajarkan. Dan termasuk kepada saya dan saudara hari ini, saudara, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah saudara pernah menyaksikan mujizat Tuhan? Saudara saksikan di depan mata saudara, dan saudara terheran-heran dengan mujizat itu. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau menegaskan bahwa mujizat yang jauh lebih besar dari itu Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mujizat yang jauh lebih dahsyat dari itu Tuhan sanggup kerjakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah alasan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita itu ada pada kita? Artinya apa, saudara? Adakah alasan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita? Jangan sampai kita mengharapkan mujizat. Jangan sampai kita merindukan mujizat terjadi, menantikan mujizat terjadi dalam hidup kita, padahal Tuhan tidak punya alasan untuk mengerjakan mujizat yang dahsyat itu dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama memohon mujizat Tuhan adalah, saudara, apakah ada alasan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara? Ketika Yesus mengajarkan bahwa mujizat yang lebih besar dari itu pun bisa terjadi, di mana bukan hanya pohon ara yang bisa kering sampai ke akarnya, tetapi gunung pun bisa pindah ke dalam laut. Yesus mengajarkan alasan-alasan apa yang akan membuat mujizat besar itu terjadi. Kita lihat kembali di ayat 23 itu, saudara. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam laut, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Lihat, saudara, apa yang akan menjadi alasan Tuhan membuat mujizat yang besar. Tuhan berkata, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya. Jadi alasan pertama untuk kita mengalami dan menyaksikan mujizat besar dalam hidup kita adalah tidak bimbang, tetapi sungguh-sungguh percaya. Ada iman yang sejati dalam hati kita, di mana iman itu adalah iman yang mempercayai bahwa Allah sanggup mengerjakan mujizat, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mujizat, dengar saudara, mujizat yang lebih besar pun Allah bisa kerjakan dari mujizat yang saudara rindukan. Tetapi pertanyaannya, adakah iman dalam hidup saudara? Karena melalui imanlah Tuhan akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya, kenapa orang lain mengalami mujizat, aku tidak mengalami mujizat? Alasannya adalah orang lain memiliki iman
saudara mungkin belum membuktikan iman. Itu sebabnya hari ini kalau kita merindukan mujizat Tuhan di dalam hidup kita, milikilah iman yang sungguh bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah sanggup. Lalu alasan kedua ada di ayat yang ke-24, saudara. Di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kembali, ini sebenarnya bukti iman, saudara, tindakan iman, bahwa kamu telah menerimanya, telah menerima. Jadi saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita tahu apa yang kita doakan itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus datang kepada Dia dengan iman, percaya bahwa Dia sanggup melakukan. Dan yang kedua, dengan iman bahwa kita telah menerima, bukan akan menerima. Artinya dalam iman kita yakin Allah telah mulai mengerjakannya, dan sesuai dengan proses dan waktu Tuhan, pada akhirnya apa yang Tuhan telah mulai kerjakan itu pada akhirnya akan terwujud secara mata jasmani di hadapan kita. Itu alasan kedua, percaya bahwa kita telah menerimanya. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, Yesus juga mengajarkan di sini alasan untuk mengalami mujizat, di mana di ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lihat saudara, bahwa untuk kita mengalami mujizat, kita harus mengampuni. Karena dengan mengampunilah kita akan diampuni. Bagaimana saudara diampuni jika saudara tidak mengampuni? Dan bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan kalau diampuni pun tidak? Di ayat 26 dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jangan mimpi saudara mengalami jawaban doa kalau diampuni pun saudara tidak. Bagaimana supaya Tuhan mengampuni? Belajar mengampuni. Artinya saudara, kalau kita mau mengalami mujizat, belajarlah mengampuni. Karena orang yang diampuni, orang yang mengampuni diampuni oleh Tuhan, dan orang yang diampuni oleh Tuhan akan mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saya dan saudara rindu mujizat besar terjadi dalam hidup kita, mari datang berdoa kepada Tuhan dengan iman. Tidak ada yang mustahil. Datang berdoa kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan sudah bekerja. Kita telah menerimanya, bukan akan bekerja. Tuhan, ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan sudah bekerja dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, alasan untuk kita mengalami mujizat yang besar adalah belajar mengampuni saudara, sekalipun terkadang sakit. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat besar, mari terapkan firman Tuhan. Berdoa dengan iman, berdoa dengan keyakinan bahwa saudara sudah terima, dan berdoa dalam pengampunan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama saudara. Tapi mari kita ambil keputusan terlebih dahulu untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah dibangkitkan iman saudara melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara, menyerahkan segala beban, persoalan, penyakit, dan segala aspek kehidupan saudara. Kita akan datang kepada Dia, berseru kepada Dia, dan memohon kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saya akan menopang saudara dalam segala kerinduan saudara. Kita akan bersepakat bersama, memohon bersama kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Dia akan mendengar seruan-seruan kita, dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan seruan kita kepada Dia saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar. Rendahkan hati di hadapan Tuhan, dan datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan segala perkara. Puji Tuhan saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Terlebih dahulu saya rindu setiap saudara
menaikkan permohonan-permohonan doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi beban saudara saat ini? Apa yang menjadi persoalan saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari serukan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita berseru bersama, bersepakat bersama memohon kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka yang mereka serukan saat ini. Apa yang menjadi masalah, persoalan, beban hidup mereka yang mereka serukan dan serahkan kepadamu saat ini ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar anak-anak-Mu saat ini. Engkau kiranya yang mendengar tangisan dan seruan anak-anak-Mu. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Engkau mengerti jeritan hati mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lawat, Tuhan tolong dan Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Kami bersepakat ya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu saat ini berdoa khusus untuk segala beban dan persoalan saudara. Apapun yang menjadi persoalan saudara, mari naikkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang sedang memikul beban persoalan yang berat, memikul beban persoalan yang rumit, baik persoalan dalam kehidupan pribadi mereka, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, persoalan dalam usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, ekonomi mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu dalam beban pergumulan dan persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan karya-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kau angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jawab anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bersyukur jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, berkati terus kesehatan mereka. Berkati terus ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa maksimal dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka ada dalam keadaan sehat walafiat, Tuhan tolong dan berkati terus kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terbaring karena sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan tolong. Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Serukan mujizat daripada Tuhan. Serukan kesembuhan daripada Tuhan terhadap segala penyakit saudara. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara atau di bagian tubuh saudara yang sakit dan harapkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Serahkan segala penyakit saudara kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa.
Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Engkau kiranya yang campur tangan, menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung. Apakah mereka mengalami penyempitan? Apakah mereka mengalami pembengkakan di jantung? Apapun yang menjadi masalah jantung mereka, Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangan, Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan jantung anak-anak-Mu, fungsikan jantung mereka secara normal dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan dan kesembuhan Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal. Mungkin ada anak-anak-Mu yang bahkan saat ini sedang menjalani proses pencucian darah karena masalah ginjal. Bapa yang baik, hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan bagi mereka, pulihkan kembali fungsi ginjal mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kanker apapun itu, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat kesembuhan dari penyakit kanker di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini kami berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong ya Bapa, normalkan tensi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi mereka untuk mengelola pola pikir mereka, karena itu mempengaruhi, mengelola cara makan mereka karena itu juga mempengaruhi. Tapi melebihi daripada semuanya itu, biarlah Engkau yang melakukan mujizat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Lakukan perkara besar bagi kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari penyakit mereka ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang membutuhkan sokongan doa terhadap penyakit asam lambung mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk penyakit gastrik ini Tuhan, penyakit GERD ini, penyakit asam lambung ini. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami stres karena penyakit asam lambung mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan penyakit asam lambung mereka dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara yang dahsyat terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan penyakit asam lambung mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin selama ini ada anak-anak-Mu yang sudah terganggu tidur mereka sekian waktu lamanya oleh karena penyakit asam lambung mereka. Tuhan, biarlah malam ini anak-anak-Mu dipulihkan, mereka bisa beristirahat tenang, mereka bisa tidur nyenyak dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu, mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, sembuhkan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Engkau Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu parah sehingga dokter pun sudah angkat tangan,
Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah angkat tangan. Engkau Allah yang terus mengulurkan tangan dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Bapa yang baik, kami juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan-Mu. Normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, juga Tuhan normalkan. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan mujizat bagi kehidupan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit yang belum disebutkan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau kiranya yang mengerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kerjakan kesembuhan. Kami percaya mujizat kesembuhan sedang Tuhan kerjakan. Akan banyak kesaksian-kesaksian yang kami dengar, di mana anak-anak-Mu menyaksikan bagaimana Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar Engkau campur tangan di tengah-tengah keluarga mereka. Menjadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang takut Tuhan. Keluarga yang berserah kepada Tuhan. Keluarga yang ilahi, yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ajar mereka, ya Tuhan, untuk berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga mereka. Sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, jamah semuanya anak-anak-Mu untuk mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya menolong kehidupan anak-anak-Mu, masa depan mereka. Anak-anak-Mu yang masih ada dalam bangku studi, Tuhan kiranya memberkati studi mereka. Berikan kecerdasan bagi mereka, dan biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati studi mereka sehingga studi mereka berhasil, sehingga kelak mereka bisa bekerja, sehingga kelak mereka bisa berhasil. Itu sebabnya berkati ya Tuhan studi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu yang berperan atau berprofesi sebagai pebisnis pengusaha. Tuhan tolong, berkati mereka dalam bisnis dan usaha mereka, supaya bisnis dan usaha mereka bisa berkembang, bisa berjalan, bisa semakin maju, sehingga bisnis dan usaha ini akan menjadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha dan pebisnis. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami kebangkrutan, usaha bisnis mereka hancur karena kondisi yang ada saat ini, Tuhan kiranya mengulurkan tangan dan membangkitkan kembali usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani, berprofesi sebagai petani. Tolong lawat dan berkati mereka ya Tuhan.
supaya mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam, dan apa mereka tuai. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para petani dalam tanggung jawab mereka yang mulia untuk mencukupkan kebutuhan pangan ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh dalam profesi mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang bekerja sehingga keadaan dan kehidupan anak-anak-Mu semakin baik. Berkati mereka para buruh ya Tuhan. Berkati, jadikan mereka jadi orang-orang yang tangguh dalam pekerjaan mereka. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Dan berikan keamanan, keselamatan kerja bagi mereka selalu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer, sebagai apapun mereka ya Tuhan, baik sebagai guru dan sebagai apapun mereka, bidang apapun yang mereka tangani, mereka yang bekerja sebagai honorer, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang menjadi pembela dan penolong bagi kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, Tuhan juga memberkati. Dalam bidang apapun mereka yang bekerja sebagai pegawai di sana, Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan, bagi para medis dalam situasi yang sekarang ini, Tuhan tetap tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Jagai, lindungi mereka, berikan selalu kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, baik mereka dokter, bidan, perawat, semuanya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS. Ya Tuhan, biarlah setiap para PNS mengabdi bagi bangsa ini. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai PNS. Berkati para pejabat negara. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong mereka untuk mengabdi dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati. Bahkan TNI Polri, Tuhan juga yang campur tangan, memberkati mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, berkati hidup mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami teringat bagi para pensiunan, Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan. Engkau kiranya yang berikan damai sejahtera, semangat hidup, sukacita bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya keadaan saat ini. Tuhan tolong bela anak-anak-Mu, Engkau persiapkan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa-doa kami, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Engkau kiranya yang memberkati hidup mereka, Engkau kiranya yang menolong mereka, Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menjawab seruan dari anak-anak-Mu. Ini doa kami Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh iman bahwa Engkau Allah yang berkuasa menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati di malam hari ini. Setelah saudara mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan. Dan kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.